Mungkin dimulai dari Pak Agung. Jadi semua pertanyaan dari Pak Samsul RRI ya. Jadi saya sangat sependapat kalau potensi kecurangan ke depan itu menggunakan potensi IT. Ya, jadi cybercrime. Contohnya bagaimana mengkampanyekan partai, mengkampanyekan calon. Sebetulnya kalau menggunakan kompetisi yang sehat, tidak yang black campaign, saya oke-oke aja tuh. Tapi kalau sudah menggunakan list daftar nama yang ini begini itu kan sudah nggak fair. Sudah pembunuhan karakter bahkan mungkin itu terjadi dan itu bisa masif. Tadi saya memberi materi 4 pilar kepada para mahasiswa Akademi Perawat Rumah Sakit Kani. Kurang lebih sekitar 200 orang. Saya bertanya, ada nggak yang nggak punya handphone? Nggak. Kemarin saya di Ciamis memberi kuliah umum untuk mahasiswa Universitas Galuh, di mana saya sebagai pembina di universitas di sana. Di hadapan kurang lebih sekitar 2000 mahasiswa. Saya tanya, siapa yang tidak punya handphone? Nggak ada. Artinya, handphone kalau data kependudukan kita sudah deal sama antara pemerintah dengan BPS bahwa penduduk Indonesia di angka 250 juta, yang punya hak pilih 190 juta. Nah, kalau rata-rata orang punya handphone 2, nggak nyampe 2 lah, saya bikin separohnya 1. Nah, yang punya handphone itu sudah 190 pemilih itu punya. Bahkan mungkin handphonenya 2. Jadi handphone dengan jumlah penduduk, dengan jumlah pemilih akan lebih banyak. Dan itu menggunakan Twitter, menggunakan jejaring Facebook dan lain sebagainya lewat handphone itu luar biasa. Jadi saya perlu mendapatkan satu potensi perhatian Pak Muhammad sebagai badan pengawas mencikapi ini. Kalau perlu ada regulasi-regulasi yang mengatur tentang ini supaya, tapi diajak juga dengan komunitas-komunitas yang memahami tentang ini. Ya kalau perlu kriminolog juga diajak lah gimana. Nah kemudian Pak Saiful, kalau soal KTP di Jakarta dapat, di Tangerang dapat, saya bisa menerimakan itu karena itu konteksnya pilkada. Walaupun pilkada di beberapa daerah kami sudah minta di perkembangan terakhir, setelah DP 4 diberikan, kami minta disandingkan dengan DP 4. Ada yang jalan, ada yang enggak. Itulah yang saya berasumsi KPU Kabupaten Kota ini hanya ada 2 asumsi. Yang pertama malas, kembali ke DPT ini, DPT, DPS, HP, malas atau udah masuk angin. Itu sederhananya. Karena terkait dengan berbagai kandidat-kandidat di kabupaten. Yang kedua, asumsi saya, karena memang ya jujur saja berkaitan dengan pilkada itu KPU-KPU-nya, ya mohon maaf, KPU produk lama Pak. Yang diusulkan oleh DPRD, ya DPRD kan orang politik. Yang pilkada kemarin itu adalah KPU yang lama Pak. Nggak ada KPU yang baru. Karena KPU yang baru dibentuk setelah pilkada selesai. Nah, jadi saya berani optimis kalau masih ada juga pemilih. Ngeceknya gampang kok. Tidak mungkin ada daftar pemilih tetap tanpa NIK. Itu nggak sah. Ini jelas di pasal 33 ayat 2. Jelas. Dalam daftar pemilih tetap harus tercantum NIK, nama, tempat tanggal lahir, dan alamat RT RW. Jadi daftar pemilih itu harus ada nama itu. Kalau nggak ada itu siluman. Dan kami ingin juga menawarkan sampai dengan hari ini, laporkan kepada kami, bahkan kepada pemerintah kalau ingin langsung, kalau ada di dalam daftar pemilih yang NIK-nya ganda. Bapak cek aja, ada nggak NIK ganda? Karena 16 digit. Nah, kemudian yang dari pos kota, ya kami juga
bersetuju, bersepakat, karena kita ingin pemilu 2014 ini pemilu yang cerdas, pemilu yang berkualitas, makanya Komisi 2 mengapresiasi, setuju dengan peraturan KPU tentang pembatasan larangan alat-alat peraga kampanye. Karena sesungguhnya yang dengan kecenderungan pemilih yang golput tinggi, satu, dengan indikator tidak semua orang incumbent dan yang punya uang menang, justru yang menang itu orang-orang yang belusukan. Dengan indikator itu kami ingin mendorong, mendrive supaya masyarakat itu memilih para caleg itu dengan kondisi yang lebih mendekatkan komunikasi dengan masyarakat. Di samping memang biaya akan jauh lebih murah, Pak. Nah, sehingga alat peraga itu berubah, tidak lagi berbentuk baliho, tidak lagi berbentuk spanduk, tapi bisa berbentuk leaflet. Yang dalam leaflet itu, brosur, itu informasi tentang sang calon akan lebih banyak. Dan untuk menyampaikannya tidak bisa ditempel, mau tidak mau dia harus turun ke lapangan. Dan itu akan ada azas yang kesamaan antara orang yang lama dengan orang yang baru. Biaya akan sama-sama bisa dijangkau. Bahkan orang yang sudah menjadi anggota lama ini penuh resiko. Karena apa? Karena kalau tidak bergerak, tidak datang, dia sudah terbebani. Anggota DPR yang kemarin, sekarang aja baru datang, kemarin nggak ada. Itu akan ada hukum-hukuman yang seperti itu. Dan itu sudah terjadi. Nah, soal perubahan DPT, saya pikir saya sudah jawab tadi. Yang untuk berita efektivitas pemilu berkaitan dengan golput, ya saya usul, ya kalau perlu, ya gimana kita coba wacanakan bahwa memilih itu wajib lah gitu. Karena potensi untuk menggunakan orang tidak memilih untuk memenangkan pasangan tertentu itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Nah, kemudian Pak Munir, ya sama meragukan akurasi DPT, keterlibatan masyarakat, yang pada akhirnya rapat kemarin pun kita jelas, kami menyatakan Komisi 2 DPR RI sangat kecewa dengan kinerja KPU, karena sudah 3 kali rapat kita minta disandingkan dalam rapat itu data DP4 dengan DPSHP hasil dari KPU, itu tidak pernah bisa disandingkan. KPU-nya mungkin kerja benar, tapi yang harus disandingkan adalah data KPU kabupaten kota, yang notabene mau disandingkan masih berantakan karena malas atau karena masuk angin. Akhirnya disepakati untuk menjamin akan adanya akurasi ini dalam kesimpulan rapat yang kedua kemarin, agar KPU, Bawaslu, Dirjen Dukcapil duduk satu meja memverifikasi daftar pemilih per kabupaten sampai kecamatan sampai ke tingkat desa. Dikunci, nah itu diketok satu-satu lah kira-kira, supaya konsensusnya sama, tidak timbul masalah. Nah, kalau soal pengawasan oleh Bawaslu, nah disitulah yang kami membaca kembali, mereview kembali Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yang salah satu pasalnya menyatakan bahwa pengawas lapangan di TPS, di tingkat desa, itu berjumlah 1 maksimal 5. Nah, sampai saya, ini bagaimana bisa jebol lagi yang kayak gini? Artinya ngebahas undang-undang kami pun luput, Pak. Karena kami tidak dipanja, kami tidak sampai langsung ke Timus, Pak. Begitu melihat ke sana, saya langsung berinisiatif dalam rapat itu untuk mengusulkan, tidak mungkin TPS tidak diawasi kalau dengan undang-undang yang ada. Nah, untung Pak Muhammad pola pikirnya sama, dihambat di Kementerian Keuangan tidak bisa turun anggaran dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya, tidak ada nomenklaturnya, ya kita buat aja mitra pengawas, kita buat keputusan politik. Komisi 2 setuju, bahkan Komisi 2 mengusulkan 2 di tiap TPS, tapi biayanya dianggap terlalu besar dan tidak efektif, 1 pun cukup, tidak apa-apa. Nah, artinya ini akan bisa lebih menjamin proses penghitungan dan pemungutan suara di TPS akan jauh lebih baik. Yang kami minta kepada Bawaslu adalah orang-orang yang akan ditugaskan itu orang-orang yang harus bersumber dari 2 paling tidak lah yang bisa dipakai. Pertama, perguruan tinggi, yang kedua LSM atau media massa. Itu yang mungkin, jadi hindari sama sekali dari unsur pemerintah, hindari sama sekali dari unsur partai politik. Itu yang harus dihindari. Nah, sehingga mitra pengawasan bisa jalan.
Oleh karena itu, untuk menjamin akurasi tidak hanya soal proses pemungutan penghitungan suara, kami juga dengan KPU sudah ada kesepakatan bahwa surat suara supaya tidak lagi timbul atas dasar masukan dari Bawaslu, karena ketika bersidang di MK juga tidak bisa membedakan mana surat yang asli, mana surat yang tidak asli. Nah, itu temuan Bawaslu, Pak. Akhirnya disepakati dalam rapat, surat suara akan dikoordinasikan dengan lembaga sandi negara. Jadi yang asli mana enggak, sandi negara bisa mengujinya. Nah, tapi kita nggak tahu juga itu yang mana. Tapi artinya ketika itu ini, pokoknya semua secara kelembagaan, artinya lembaga sandi negara dilibatkan. Persoalan IT juga kita sudah bersepakat melibatkan BPPT. Jadi proses penghitungan dan sebagainya, kita melibatkan BPPT supaya KPU juga, dan KPU juga siap. Oleh karena itu, kami bersyukur kepada Bung Boni Hargen yang sudah memberikan apresiat terhadap KPU dan Bawaslu yang akhir-akhir ini diharap dinilai kinerjanya cukup bagus. Ya, saya boleh bangga juga Bung Boni, karena yang seleksi Komisi 2. Jadi kami, artinya seleksi kami clear, nggak ada masalah apa-apa lah kira-kira kan gitu. Ya, kemudian Bung Aryo, rekapitulasi saya sudah ungkapkan tadi, bisa menjamin ya dari bawah sampai ke atas. Nah, bagaimana kinerja soal pendataan ini, memang soal DPS ini ya saya terbuka saja. Walaupun ditutup-tutupi juga, untuk apa ditutupi ya, Pak Muhammad bisa lengkapi. Memang terjadi perubahan, perombakan personil, perubahan sistem di KPU. Yang tadinya jujur sudah ada kontrak kerjasama dengan AFS gitu kan. AFS, Pak. Komisi 2 menolak soal Sidali, Sipol segala macam, dulu sudah dengan AFS, kita bilang dibatalkan, itu dibatalkan. Nah, sehingga terjadi perubahan-perubahan yang drastis orangnya. Ada juga orang-orangnya yang kita pakai, Pak, karena memang dia orang bener, bagus, ya nggak usah kanan dari AFS jelek. Enggak, kita lihat memang, ya silakan. Tapi artinya perubahan-perubahan itu yang mungkin mengakibatkan Sidali pun sampai dengan hari ini belum bisa maksimal. Tapi tetap dalam pola kerjanya kami minta Bawaslu untuk turun bersama-sama pada fungsi preventif. Jadi mulai dari penyusunan itu Bawaslu kalau menemukan kesalahan di situ langsung dikoreksi di situ, Pak. Tidak nunggu di hilir gitu. Tapi di hulu pun beliau sudah terlibat. Saya kira demikian. Terima kasih. Langsung Pak Muhammad.